Sidang Jum'ah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin terutama yang ada di Masjid Al-Kautsar di komplek kantor pajak Gubeng Surabaya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang penuh barokah ini, jamaah sekalian, tidak henti-hentinya sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, tawasau bil haq, mengingatkan dalam kebenaran, yang di dalam kebenaran itu ada pesan indah, yaitu tentang iman dan takwa Allah. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita, baik dalam konteks personal, dalam lingkungan keluarga, maupun dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Marilah kita senantiasa kuatkan diri kita, tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk sebagai indikasi seorang muslim sejati, seorang mukmin yang benar-benar memiliki jati diri, yaitu ketika dapat mengimplementasikan rasa syukurnya di dalam segala aspek kehidupannya. Sebagaimana kita tahu jamaah sekalian, Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita menghitungnya, tentu tidak akan dapat mengkalkulasinya. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat kemerdekaan. Dan kita mensyukuri kemerdekaan ini jamaah sekalian, harus dapat kita jadikan sebagai bahan refleksi di dalam rangka menegakkan sebuah negara, bangsa dalam perspektif Islam, yang dengan tegaknya negara ini Allah akan berkenan memberikan rahmat dan ridhonya kepada negeri tercinta dalam bingkai NKRI. Jamaah sekalian rahimakumullah, setidaknya ada dua hal yang mengindikasikan tegaknya sebuah bangsa dalam perspektif Islam tentunya jamaah. Yang pertama yaitu iman yang kokoh, penuh dengan komitmen. Dan yang kedua, Islam yang utuh serta konsekuen. Jamaah sekalian, dalam hal iman yang kokoh ini jamaah sekalian, untuk menjadikan bangsa negara kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sudah 78 tahun atas berkat rahmat Allah, Allah memberikan rahmat kemerdekaan kepada kita. Tentu sebagai rasa syukur kita, kita jadikan negeri yang merdeka ini benar-benar mengejawantahkan hidup kita untuk memperkokoh akidah dan iman kita. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi kita orang beriman jamaah sekalian masih diperintahkan Allah, aminu billah. Dalam berbangsa ini berimanlah kalian kepada Allah. Isilah kemerdekaan ini sebagai rasa syukur kita dengan senantiasa memperkuat iman kita. Iman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Bagaimana contoh teladan dari Rasulullah ketika membangun kota Madinah yang sangat majmuk pada saat itu, sehingga disebutlah Madinah yang tadinya bernama Yasrib karena kemajmukan, karena madaninya kota tersebut, sehingga terjadilah kebinekaan di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa aminu billah wa rasulih wa kitab, dan juga kitab Allah alladzi nazzala ala rasulih, berdasarkan kitab tentunya. Dalam konteks kita berislam, maka kita berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Dalam rangka berbangsa bernegara, ada tatanan, ada undang-undang, ada tata tertib,
berkebangsaan, apalagi kita bangsa yang memiliki adab sopan santun, adab ketimuran, tentu kita junjung tinggi jamaah sekalian rahimakumullah, agar bangsa negara ini tetap di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya, dan juga berpedoman kepada kitab-kitab sebelumnya. Artinya kita belajar dari negeri-negeri sebelum kita, umat-umat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak negeri yang hancur, yang dimusnahkan Allah karena kekufuran dan kekafiran mereka, karena keingkaran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibrah pelajaran buat kita jamaah sekalian, agar negeri yang indah gemah di Pahlawan Cinawi ini tetap tentram, tetap aman, nyaman untuk kita isi dengan takwa dan iman. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai justru sebaliknya. Di dalam lanjutan ayat, wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, orang yang ingkar tidak beriman kepada Allah, tidak diisi kemerdekaan ini dengan keyakinan kita kepada Allah sebagai hamba Allah tentunya, dan juga toleransi antar sesama, karena Indonesia sudah kita tahu jamaah sekalian sebagai negara beragama yang berdasarkan ideologi Pancasila. Maka berketuhanan yang Maha Esa di sini adalah jangan sampai kita mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Termasuk juga sebagai seorang muslim jangan sampai mengingkari malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah yang kita teladani dalam kehidupan ini jamaah sekalian, betapa membangun bangsa dan negara yang kemudian pada akhirnya mempersatukan antara Makkah dan Madinah, yang disimbolkan dengan kaum muhajirin dan kaum ansar, yang dimulai dari peristiwa yang kita abadikan dengan tahun Hijriyah yang kita kenal selama ini. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga konteksnya kemerdekaan Indonesia, korelasinya kita mengisi kemerdekaan ini jamaah sekalian adalah dapat menghijrahkan diri kita, merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi, melaju untuk lebih maju lagi jamaah sekalian, agar kita tidak terkungkung, terkooptasi, ya, tidak hanya gini-gini aja. Jadi kita berbangsa bernegara ini, masya Allah, untuk kedepannya menjadi negara yang maju, tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Allah tidak akan bisa memberikan satu ancaman sebagaimana akhir ayat ini. Barang siapa yang mengkufuri Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasulnya serta hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka akan terjerumus ke dalam kesesatan yang sangat jauh. Jamaah sekalian rahimakumullah, negeri yang subur makmur ini marilah kita sikapi dengan pandai bersyukur. Dengan cara apa? Kita beriman yang sesungguh-sungguhnya, kita perkuat akidah kita. Artinya dalam konteks berkebangsaan, kita punya jati diri keindonesiaan. Kita jaga NKRI, kebersamaan antara kita. Sehingga kebersamaan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan inilah yang kemudian akan masuk dalam penegakan yang kedua, yaitu dengan Islam yang utuh dan konsekuen. Islam itu apa? Islam adalah visi dan misi kita untuk menjaga damainya hidup kita, baik dalam diri kita, keluarga kita, ya, sampai di At-Tahrim ayat 6 itu disebutkan qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum naro, jaga diri kalian, keluarga kalian dari hal-hal yang menjerumuskan ke dalam siksa api neraka. Artinya jangan sampai terjerumus ke dalam kemungkaran, kenistaan yang akan menimbulkan kemurkaan. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dengan iman ini kita semuanya akan menjadi sebuah penjabaran teraplikasi dalam keislaman kita. Islam yang disebutkan di dalam Al-Baqarah 208, udkhulu fis silmi kafah, Islam yang kafah, Islam yang komprehensif. Maka di akhir surah Al-Imran ayat 102 yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, orang yang beriman itu adalah orang yang bertakwa sesungguh-sungguhnya. Salah satu ciri khasnya orang yang bertakwa sesungguh-sungguhnya jamaah sekalian adalah yang membawa misi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Membawa visi dan misi, jangan sampai kita hidup sampai meninggal nanti kecuali tetap dalam keadaan muslim.
Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ciri khas seorang muslim adalah ketika tunduk patuh berserah diri kepada Allah dalam konteks ritual dan juga dalam konteks sosial, dilanjutkan dalam ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah untuk mengikat, membingkai kebersamaan, persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai berpecah belah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga aslama yuslimu salamah, yaitu menjaga keselamatan, selamat diri kita dan selamat juga orang lain. Ini yang sering kita sampaikan dalam sebuah hadis, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu baik dari lisan apalagi perbuatan kita. Kita jauhkan bangsa kita dari perpecahan, dari provokasi-provokasi, dari berita-berita yang kadang-kadang membenci satu dengan yang lain. Apalagi jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu sebentar lagi tahun politik 2024. Mohon kita hati-hati sekali jamaah sekalian. Boleh kita beda dalam pilihan, tapi wajib kita menjaga persatuan dan kesatuan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka seorang muslim sejati adalah ketika benar-benar menganggap, meyakini bahwa innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama, tidak ada panutan, tidak ada pedoman yang benar di sisi Allah kecuali Islam. Dalam konteks pesan sosial jamaah sekalian, tidak ada yang paling diridhoi Allah kecuali kalau kita beriman secara mantap, beriman secara kokoh. Lalu Islam secara kafah dalam arti menjaga keselamatan diri kita, keluarga kita, kesejahteraan, aman, damai di antara kita. Agar bangsa ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jauh dari aturan dan tatanan Allah. Kita berbangsa, bernegara, bahkan Pancasila yang kita hafalkan selama ini jamaah sekalian, tidak jauh dari firman-firman Allah, tidak jauh dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah keesaan yang dipesankan surah Al-Ikhlas, ada ayat kursi, ada pesan An-Nas dalam sosial kemasyarakatan dan seterusnya dan seterusnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga di dalam rangka kita bernegara ini sama-sama kita berniat untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah melalui menjunjung tinggi nilai-nilai harkat martabat bangsa. Kita bersama-sama menikmati keindahan nikmat Allah. 78 tahun Indonesia merdeka ini jamaah sekalian, yang selama ini dipekikkan dengan takbir oleh para pahlawan kita, menggambarkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam pembukaan undang-undang pun atas berkat rahmat Allah. Maka kalau kita mensyukuri nikmat Allah sebagaimana janji Allah surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Dengan panjenengan bersyukur, bangsa Indonesia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap makna kemerdekaan ini, insyaallah Allah akan menambahkan keberkahan untuk dunia ke-Indonesiaan ini. Sebagaimana pesan indah di dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan suatu bangsa, suatu negeri, suatu lingkungan, masyarakatnya beriman, bertakwa dalam konteks orang Islam, dalam konteks agama lain silahkan berkeyakinan agama mereka masing-masing. Ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah pasti akan buka pintu keberkahan baik yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kita jaga toleransi kita bersama-sama dalam berbangsa bernegara, yang pada akhirnya dengan kebersamaan kita saling menyayangi sebagaimana sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita mampu bertoleransi, mampu berrahmat kasih sayang kepada sesama kita di dalam berbangsa bernegara ini, maka Allah pun akan menyayangi kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga negeri kita insyaallah menjadi negeri yang disayang sama Allah, negeri yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang begitu indah, negeri yang penuh dengan maghfirah Allah, negeri yang penuh dengan keberkahan Allah, karena masyarakatnya, bangsa, warga negaranya, seluruh lapisan masyarakatnya senantiasa beriman kepada Allah, menjaga persatuan kesatuan sesama hamba bahkan makhluk Allah. Bukankah Allah ciptakan kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Indahnya Islam adalah ketika menebarkan dan mensyiarkan rahmat kasih sayang bukan sekedar kepada sesama manusia, tapi sesama seluruh alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita akan senantiasa menuai bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
kebaikan di dunia kita dan kebaikan di akhirat kita, dijauhkan dari kesengsaraan dunia dan siksa api neraka di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.